kembali dengan Guru Ceria, channel pembelajaran. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga klik tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memberikan refleksi tugas dari mata kuliah pengajaran mikro yang sudah saya share melalui Google Classroom. Nah, pada tugas kedua diminta untuk memberikan tabel persiapan. Nah, kita lihat sama-sama, kita refleksi satu persatu. Nah, tugas kelasnya ada dua, yaitu yang pertama tentang bagaimana membuat tabel, kemudian bagaimana membuat video, ya, video pada tugas pembukaan. Anggotanya 40, kemudian saya belum memberikan nilai. Jadi ada tugas kedua. Tugas kedua ini kita buka. Ada tabel persiapan. Kita mulai. Pada tugas kedua ini 40 mahasiswa sudah menyerahkan tabel beserta videonya. Kita mulai dari Adelia, kita buka. Bisa dilihat di sini, kita cek satu persatu. Ya, tugas ini diambil dari KD 3.3 dan 4.3. KD-nya berbunyi menjelaskan matriks dan kesamaan dengan menggunakan masalah kontekstual. Artinya peserta didik atau siswa akan diajarkan bagaimana tentang matriks, kemudian dengan kesamaan dua buah matriks. Nah, indikatornya di sini menjelaskan matriks dan kesamaan dengan menggunakan masalah kontekstual. Tapi materi alatnya ini pemusatan data. Seharusnya diambil materi apa untuk menjelaskan matriks. Modelnya PBL, yaitu problem based learning. Soalnya ini, saran saya pada indikator pencapaian materi ini belum tepat. Di sini kita lihat menjelaskan matriks. Nah, bagaimana anak-anak bisa menjelaskan matriks? Maka indikator-indikator itulah yang akan kita kembangkan agar nanti targetnya anak bisa menjelaskan tentang matriks dan kesamaan. Tentu saja dengan masalah kontekstual. Kemudian ada operasinya tentang penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian. Nah, kemudian dilihat lagi di pada 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan matriks beserta operasinya. Di sini masih menjelaskan, ini menyelesaikan. Maka saran saya ini perlu diperbaiki di IP-nya. Kemudian kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita lihat di video. anak-anak.
bertemu lagi Di dengan sini, Ibu dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita raut muka sudah, tapi gerakan tangan yang masih minim sekali. Siapakah yang tidak masuk pada pagi Sehingga hari ini? seharusnya dibuat Alhamdulillah, video berarti pembukaan sehat ini semua. seperti mengajar. Di sini kita akan Jadi membahas posisinya tentang tetap matriks. Ada yang tahu boleh apa duduk, itu boleh matriks? berdiri, asal Tidak ada. seluruh Oke, seluruh tubuh bisa kita lihat. Nah, ini untuk video dari Adelia. Kembali lagi kita lihat pada tugas berikutnya. Kembali ke video lagi, mudah-mudahan bisa diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang berbeda keyakinan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing dan agama masing-masing. Doa. Karena yang diminta 1 menit, maka gerakan-gerakan yang tidak perlu itu tidak perlu dilakukan. Ini tentang sampah. Sementara waktunya 1 menit, sudah 48. Kembali duduk lagi. Nah, saran saya sebetulnya tetap berdiri, tapi dengan kalimat yang efektif sehingga waktu 1 menit selesai dan tidak. Kita ulang lagi. Salam sejahtera untuk yang berbeda keyakinan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing dan agama masing-masing. Doa. Cukup. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika ada sampah perhatikan gerakan tangannya. Oke, saya kira gerakan tangan dan tubuh sudah cukup lumayan untuk tahap awal, tapi waktu yang belum ya, waktunya belum. Kita lihat tugasnya pada tabel. Di sini 3.5 menjelaskan dan menentukan. Kita lihat di tugas keduanya, menjelaskan dan menentukan ini dalam satu frase. Kemudian 4.5-nya menyelesaikan masalah. Ini tidak sesuai dengan yang kita minta ya. Jadi yang dimintanya adalah 1 menjelaskan dan menentukan, menyelesaikan cuma 1 IP. Nah, ini cuma 1 IP yang sama. Seharusnya sebelum menjelaskan apa saja, kemudian yang disebut dengan IP penunjang ini juga perlu diuraikan. Kemudian medianya, definisi komposisi LKS. Di sini orientasi guru mengkondisikan, tapi soalnya tidak ada kaitan dengan masalah. Kemudian kita lihat berikutnya lagi. Pada tugas berikutnya 3.4 dengan 4.4, oke. Indikatornya menganalisis sifat-sifat determinan matriks berordo 2x2. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan determinan matriks berordo 2x2. Nah, pada media determinan berarti kan sebelum mengajarkan menganalisis, anak harus tahu dulu itu determinan seperti apa dan seterusnya. Maka dimasukkan pada IP penunjang. Ini antara KD dengan IP ini sama. Seharusnya KD bisa dipecahkan menjadi minimal 1 IP, betul, tapi dalam prakteknya harus lebih dari 1 IP. Berikutnya kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sudah cukup lumayan, tapi perhatikan tangannya.
Tentu saja Oke, tangannya harus sebelum bebas mulai bergerak. aktivitas belajar Tidak mengajar, seperti ada baiknya ini. kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo tolong ketua kelas. Kita lihat berikutnya lagi. Pembukaan cukup lumayan, tapi yang saya lihat bukan pembukaannya, isinya. Karena kita perlu waktu 1 menit, ini sudah 10 detik Selamat pagi hilang. anak-anak. Apa kabar Oke, hari ini? dari segi mimik dengan gestur Baiklah, tubuh sudah ada lumayan, hari ini yang tidak masuk? tapi justru waktunya yang Jika semuanya masuk, mari kita kurang. mulai pelajarannya hari ini. yang diambil adalah 3.6 dengan 4.6, menggeneralisasikan bilangan dan jumlah. Nah, berarti ada 2 kesimpulan dan jumlah pada barisan matematika dan geometri. Jadi ada 2, yaitu barisan aritmatika, kemudian barisan geometri. Berikutnya yang 4.6 justru diminta untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah. Jadi ada soal, kemudian disajikan dalam bentuk barisan, kemudian diselesaikan. Indikatornya mempelajari, menggeneralisasikan, menggunakan. Ini kata yang tidak tepat, ini untuk mempelajari. Mempelajari itu bukan kata kerja, ini harus KKO. KKO itu adalah kata kerja operasional yang bisa diukur. Berarti kekurangannya adalah pada saat mengembangkan IPK, kata kerjanya kurang maksimal. Berikutnya tugas 3.4, kemudian diambil 4.4, mengidentifikasikan pada peluang dan penyelesaian peluang masalah. Ini juga kurang tepat. Jadi pada indikator pencapaiannya kurang tepat. Ini mendeskripsikan itu menggambarkan atau menjelaskan, nanti pada menentukan. Nah, dilihat dulu kata kerjanya ada di level berapa. Videonya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ini udah selamat wabarakatuh. pagi dan assalamualaikum, karena diminta waktu 1 menit. Sebelum maka memulai saran saya pelajaran hari diefektifkan ini, kalimatnya sebaiknya sehingga kita waktu 1 membaca menit doa selesai. menurut Pada tugas A ini nih 3.7, 4.7 betul, tapi indikator kompetensinya sekali lagi IPK-nya hanya 1, memahami, hanya 1, menemukan. Seharusnya anak bisa menjelaskan limit fungsi aljabar. Nah, di sini ada fungsi polinom dan fungsi rasional. Berarti kan ada 2 materinya nih, yaitu fungsi polinom, kemudian yang kedua fungsi rasional. Maka IPK-nya tidak cukup 1, itu harus 2. Maka ini juga harus diperbaiki. Kemudian ini harus di-download, harusnya bisa diputar dalam proses. Kita lihat berikutnya lagi. Oke, mudah-mudahan bisa diputar.
Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Baik semua ya pasti, dan kita udah siap ya untuk belajar. Oke. Oh ya, hari ini ada yang nggak masuk atau Alfa mungkin nihil. Ya. Oke, Oke, pengamatan sepintas video sudah, gerak mimik dan tubuh sudah oke, tapi sayang sekali pengelolaan waktu yang kurang, digunakan 40 detik tapi unsur-unsur yang lain belum bisa terlihat. Jadi bisa nanti berlatih kembali. Sekarang tugasnya IPK-nya lumayan sudah banyak, mendeskripsikan operasi sederhana matriksnya. Berarti pertama IPK-nya menghitung, menerapkan. Nah, jadi sebelum mendeskripsikan tuh anak bisa apa dulu, kan begitu. Nah, berarti saya harus mengulang lagi materinya nih supaya bisa mengerti. Iya. Oke. Sudah agak lumayan, tapi sekali lagi perlu diperbaiki tentang perumusan IPK-nya. Berikutnya untuk Arianti 3.1 kemudian 4.1, mendeskripsikan konsep dan aturan pada bidang datar serta menerapkan dalam pembuktikan sifat-sifat. Ada simetri, ada sudut, kemudian ada juga garis dan sebagainya. Ini agak banyak materinya, tetapi di pertemuan pertama menemukan konsep, kemudian menyelesaikan masalah konsep. Jadi kelemahannya hampir setelah dilihat banyak tugas, ini IPK-nya masih belum dikembangkan secara maksimal. Kalau nggak bisa diputar, nanti kita coba diputar tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tolong diamati dari sebelumnya Ibu mau tanya, apakah ada kesulitan tentang pembelajaran kemarin materi geometri bidang datar pada sudut? Ini mengaitkan. Untuk materi kali yang ini lama. kita belajar tentang kesimetrian sudut atau dalil garis segitiga. Kemudian mendemonstrasikan Dalam kehidupan pengetahuan yang sehari-hari baru. itu berbentuk seperti rumah yang dibuat kerangka segitiga. Oke, pada pelajaran hari ini Ibu tutup dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ini juga perbaikannya perlu direncanakan dengan baik ya. Jadi waktunya 40 detik, tinggal 20 detik lagi, harus dimanfaatkan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Nenek. Jumpa lagi dengan kalian yang tercinta ini. Mulai pembelajaran. Lebih baik kita berdoa karena Tuhan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Kakak akan mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Oke, dari gestur, kemudian juga muka, mimik muka, gerak tubuh sudah oke, sudah bagus. Tapi pengelolaan waktu yang kurang, hanya baru sampai membuka tapi belum ke pendahuluan. Kalau ada sampah-sampah di bawahnya, harap di Tugas tabelnya kita lihat, mendeskripsikan tapi IPK-nya menggambar, kemudian menghitung, menggambar dan menghitung, menggambar dan menghitung. Ini juga sama, perlu diperbaiki, menggambar, menghitung. Jadi cuma 2. Masih belum paham, kita sampai ketemu dengan
tugas yang mudah-mudahan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, coba kita buat salam kita. Anak Indonesia? Cerdas, cerdas, cerdas. Iya. Nah, pada Baik, sudah tampak baik, hanya sayang waktu sekali lagi hanya diminta 1 menit. Jadi pada pembukaan tidak perlu hal-hal yang tidak terkait langsung ya, karena ini waktunya cuma 1 menit sekali lagi. Jadi tujuannya agar mengelola waktu 1 menit cukup untuk membuka pembelajaran. Sekarang kita buka tabelnya. Menjelaskan program linear, 2 variabel dan metode penjelasan yang menggunakan masalah kontekstual. Berarti ada masalah kontekstual, kemudian ada 2 variabel, kemudian menggunakan metode. Di sini menjelaskan sistem, menentukan model, menyelesaikan masalah, menyajikan masalah. Seharusnya tidak cukup 2, tapi ini sudah agak lumayan bisa menggambarkan KD-nya. Berikutnya di sini mendeskripsikan, kemudian menyelesaikan. Ya.